Setelah mereka selesai bersiap, sebuah tangan hantu tiba-tiba memeluk ketiganya. Di atas kepala mereka muncul sebuah tali. Mereka penasaran dan menariknya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Apa ini ada hubungannya dengan penampilan? Eden menarik talinya dengan penuh percaya diri, disusul oleh David, lalu Chris. Dan benar saja, tangan hantu itu melepaskan mereka. Televisi di ruangan itu tiba-tiba bergeser ke samping, membuka sebuah lubang. Mereka bertiga segera merangkak masuk. Di balik tirai, mereka melihat sepasang sepatu dan mengira ada seseorang bersembunyi di sana. Tapi ketika dibuka, hanya ada sepatu dan beberapa boneka. Benar-benar bikin jantung mau copot. Chris lalu menemukan sebuah huruf tersembunyi di belakang boneka itu. Di sisi lain, sebuah tempat tidur kecil tiba-tiba terdorong keluar. Seorang gadis yang berbaring di dalamnya tiba-tiba duduk tegak dan meminta mereka menyerahkan sepatu. Chris yang ketakutan langsung memberikannya. Gadis itu kemudian berkata bahwa jika mereka bisa menebak namanya, mereka mungkin bisa menemukan jalan keluar. Mereka segera mencari petunjuk. Huruf-huruf yang mereka temukan ditempelkan ke dinding, membentuk satu nama, Madison. Benar, gadis itu mengaku namanya Madison. Tiba-tiba boneka di belakang mereka menangis. Madison berkata bahwa jika mereka bisa menenangkannya, dia akan memberitahu di mana pintu keluarnya. Eden mengambil bonekanya, jelas ini boneka palsu. Bagaimana cara menenangkannya? Mencabut baterainya saja paling cepat. Madison mengambil bonekanya dan pergi. Mereka protes karena belum diberitahu di mana pintu keluarnya. Namun tempat tidur kecil itu kembali meluncur ke depan mereka, kali ini tanpa siapapun di dalamnya. Apa ini artinya mereka harus masuk ke tempat tidur itu? David masuk pertama dengan menutupi wajah karena ketakutan. Setelah dia menghilang, Eden menyusul, lalu Chris terakhir. David sudah menunggu agak lama, tapi hanya Chris yang muncul di ujung sana. Kemana perginya Eden? Menurutmu kenapa Eden menghilang? Tiba-tiba telepon berdering. Suara Eden terdengar dari dalam, berteriak minta tolong. Mereka berdua belum sempat bereaksi ketika telepon lain ikut berdering. Seorang pria misterius mengatakan bahwa bila mereka ingin menyelamatkan Eden, mereka harus bergerak cepat. Petunjuknya tersembunyi di dalam deringan telepon. Lalu semua telepon di ruangan itu berbunyi bersamaan. Chris melirik palu yang tergantung di dinding, lalu mulai memecahkan telepon satu persatu untuk mencari petunjuk. Sampai akhirnya ia menemukan serangkaian nomor. David segera menekan nomor itu dan sebuah pintu rahasia terbuka. Mereka bergegas masuk, dan di sanalah mereka menemukan jalan keluar. Eden terikat di sebuah pohon di seberang ruangan. Chris dan David segera berlari, melepaskan ikatan di tubuh Eden. Akhirnya mereka bertiga bebas. Untuk mencegah siapapun masuk kembali ke rumah berhantu itu, Eden membakar rumah terkutuk tersebut. Setelah apinya padam, ia menyiramnya hingga tak menyisakan jejak sedikit pun.